Mari kita membuka Efesus pasal kedua, ayat 1 sampai 7. Saya membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Mari kita membaca bertanggapan. Saya ke satu, Bapak Ibu semua kedua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Paulus membicarakan dua hal di sini. Kalau saudara perhatikan ayat 1 sampai 3 dan ayat 4 sampai 7. Ya, itu dua grup. 1 sampai 3 itu bicara orang berdosa yang mati di dalam dosanya. Dan 4 sampai 7 itu bicara orang yang dihidupkan di dalam Kristus. Nah, saya mengajak kita untuk merenungkan perkataan Paulus. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu bahwa kita dulu mati di dalam dosa. Kita dahulu adalah orang yang sudah mati di dalam dosa. Paulus berkata di ayat 1 sampai 3, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara perhatikan ayat 1 dan 2. Di situ ada sesuatu yang menarik, saudara-saudara. Karena ayat 1 dikatakan kamu dahulu sudah mati. Tetapi di ayat 2 kamu hidup di dalamnya. Apa artinya saudara? Kamu mati tapi hidup. Orang berdosa itu meskipun mati, tapi dia hidup aktif di dalam dosanya, saudara. Dengan kata lain, dia mati terhadap Tuhan, tetapi dia hidup untuk kejahatan. Mengerikan sekali saudara-saudara. Karena kelihatannya bisa hidup, jalan-jalan,
Ya, orangnya kelihatan sukses, tapi mati sebenarnya. Dia tidak sadarkan dirinya. Paulus memakai kalimat yang kuat dan sangat-sangat aktif di sini. Meskipun orang berdosa itu mati, saudara, secara rohani, tetapi dia mengikuti cara dunia. Hidup di dalam kedagingannya dan taat kepada setan. Dia menghabiskan waktunya untuk memuaskan keinginan berdosanya. Saudara, kalau pernah menonton film zombie, ya itu film saja, saudara-saudara. Zombie itu diceritakan orang yang sudah mati, tapi hidup. Dia bisa jalan-jalan. Tubuhnya sudah membusuk, tetapi jalan-jalan. Itu yang dikatakan Paulus tentang kondisi manusia berdosa di hadapan Allah seperti zombie. Di dalam perlawanan mereka terhadap Tuhan, orang-orang berdosa adalah mayat-mayat yang berjalan. Mereka adalah mayat yang hidup. Mereka mati di dalam dosa, itulah kematian yang sesungguhnya. Kita terlihat hidup tapi sebenarnya mati. Saudara-saudara, pikirannya, ya saudara lihat di peti mati orang Kristen yang terbaring itu. Itu orang yang hidup, dia hanya tidur saja. Tetapi orang mati di dalam dosanya itu kelihatan jalan-jalan, but they are dead. Mari kita peka, saudara-saudara, melihat orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka di dalam Kristus atau di luar Kristus? Hanya ada dua macam orang saja. Bukan orang kaya banyak uang, bukan orang miskin tidak ada uang. Nothing. Orang di dalam Kristus atau di luar Kristus. Itu kita cara pandang beda sekali. Etika segala macam kita akan lain sekali. Saudara-saudara harus mengerti ini. Dasarnya, keselamatan itu. Seluruh kitab suci dicatat untuk keselamatan itu dinyatakan, saudara. Dan itu menjadi dasarnya, hidup dan mati. Itu yang dibicarakan di buku ini. Dan itu juga yang mengakibatkan kita peka melihat orang di sekitar kita. Di dalam Kristus atau di luar Kristus. Apakah mereka adalah macam orang-orang berdosa yang digambarkan Paulus? Kelihatannya hidup, mereka masih bisa bekerja, berprestasi, sukses. Tetapi sebenarnya menurut pandangan surga mereka mati. Saudara, kadang saya melihat foto-foto ya yang sudah lampau pelayanan-pelayanan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Melihat sebagian orang-orang makin bertumbuh. Ya, saya masih keep kontak. Aduh, saya benar-benar sangat senang hatinya. Ya, mereka menjadi saksi Tuhan yang baik. Tetapi saudara-saudara, juga ada sebagian orang, saya perhatikan. Orang ini sudah tidak ada lagi di dunia. Orang ini sudah bercerai. Orang ini sudah tidak ke gereja lagi. Padahal saat itu masih baik-baik hubungan keluarganya. Saat itu bersama saya masih ada berbicara dengan saya. Tidak lama. Saudara-saudara, jangan berpikir bahwa orang yang setiap hari saudara ketemu itu akan selamanya ada dan seperti itu. Kita selalu berproses. Waktu di dalam hidup saudara jangan diboroskan untuk bicara hal yang tidak berguna. Saudara harus makin sadar orang-orang yang saudara bertemu di tempat pekerjaan mungkin terakhir kalinya saudara bertemu dengan dia. Nah, saudara-saudara, cepat bawa mereka kepada Tuhan dengan cara sendiri. Cara saudara sendiri. Karunia yang sudah diberikan kepada saudara. Dan juga orang-orang yang sudah dipercayakan di pinggir saudara itu. Tuhan tahu menggerakkan hati saudara. Jangan membiarkan mereka mati di dalam dosanya. Saudara-saudara, Paulus berbicara, kamu dulu sudah mati, tetapi kamu hidup di dalamnya. Di sini sekali lagi menekankan bahwa orang berdosa itu diperbudak oleh 3 hal. 3 musuhnya. Yang pertama adalah dunia. Coba lihat tulisan Paulus berkata di ayat 2. Bahwa di dalam pelanggaran dosa dan ketidaktaatan kita, kita semua mengikuti jalan dunia ini. Dunia begitu menggoda kita untuk mengerjakan apapun, saudara, dengan kekuatan sendiri. Dunia itu begitu kuat menggoda kita.
Paulus berkata, kamu hidup di dalamnya, kamu mengasihi yang lain itu lebih daripada Tuhan. Tuhan menjadi sisanya saja. Pikiran, perasaan, hati kita terus diikat oleh sesuatu yang lain, saudara. Yang bukan Allah. Itu sebabnya Paulus berkata, kamu hidup di dalamnya. Kamu mengikuti jalan, cara pikir dunia, gaya hidup dunia ini. Pikiran mereka dikendalikan dunia. Apa yang dipikirkan dunia, mereka ikut. Gaya hidup mereka dikendalikan dunia yang terus berubah. Dan penguasa dunia ini sedang terus bekerja, mengganggu panggilan kita. Itu sebabnya di ayat 2, saudara-saudara, Paulus berkata, kita mengikuti juga penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kuasa setan yang sedang bekerja di dalam diri mereka, saudara-saudara. Setan juga bukan hanya bekerja di dalam diri orang durhaka, tetapi dia selalu mengganggu orang Kristen. Dari sejak zaman para rasul, zaman gereja mula-mula, saudara, sampai sepanjang perjalanan sejarah gereja ada perjuangan iman. Itu sebabnya jika orang Kristen hidupnya lancar terus, itu bukan tanda yang baik, saudara-saudara. Itu malah tanda yang benar-benar buruk adanya. Karena sejak kita menjadi Kristen, kita akan selalu menjadi objek serangan setan. Itu sudah dicatat. Seperti juga dia menyerang Tuhan kita di gurun itu. Itu sudah teladannya, begitu memang polanya. Begitu juga dia akan terus menyerang pengikutnya. Yakobus berkata, saudara-saudara, berbahagialah jika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena justru disitulah iman kita dibuktikan. Bukan hanya itu adalah ujian terhadap iman kita, saudara. Tapi seorang yang dicobai itu membuktikan bahwa dia memang punya iman. Seorang yang punya iman kepada Tuhan pasti akan dicobai. Yesus, para rasul, Ayub, para nabi, semua orang kudus, saudara-saudara, dicobai oleh setan. Ini membuktikan bahwa kita adalah milik Yesus. Yesus milik kita, setan benci. Itu sudah, memang polanya begitu. Setan tidak suka dan terus mengganggu kita. Setan tidak bisa merenggut keselamatan kita, saudara. Karena itu sudah ditentukan di dalam kekekalan. Tetapi dia bisa merebut sukacita kita. Dia terus mengalihkan pandangan kita keluar dari Kristus. Tetapi Tuhan terus menjaga kita. Tetapi jangan salah, saudara. Dia punya kuasa untuk membuat kita hidupnya sedih, murung terus, saudara. Itulah yang ia kerjakan di dalam diri orang-orang Kristen, penguasa roh di angkasa itu. Kita mendengar bisikan dia dan hilang sukacita kita. Setan sering menyerang orang-orang Kristen dengan dosa di masa lalu, saudara-saudara. Ada orang yang tiba-tiba diingatkan kepada masa lalunya 30 tahun yang lalu. Dosa yang begitu spesifik, yang begitu menyerang hati dia, sehingga dia meragukan apakah Yesus sanggup mengampuni dia. Nah ini, saudara, ini kerjaan dia. Maka dia mulai hidupnya murung, tidak bahagia. Terus diikat oleh rasa bersalah dia. Hidupnya kehilangan sukacita. Dia hidup di dalam menghakimi diri terus. Atau orang-orang Kristen yang sakit lalu mereka berjanji kepada Tuhan, kalau saya sembuh Tuhan saya akan mengerjakan ini dan itu, saudara-saudara. Tapi setelah sembuh mereka tidak menepati janjinya kepada Tuhan. Lalu hilang sukacitanya dan menjadi pemurung. Ini adalah pekerjaan setan, saudara-saudara. Yang kerjaan utamanya membuat orang jangan datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau dia gagal, dia akan berusaha dengan segala macam tipu daya untuk membuat orang Kristen itu menjadi tidak bahagia. Dia merampas sukacita keselamatan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kamu hidup di dalam perbudakan daging. Untuk memuaskan hawa nafsu daging. Dan menuruti kehendak daging dan pikiranmu yang jahat. 3 musuh ini, saudara. Dunia, setan, dan daging. Ini dicatat
di dalam ayat ini. Paulus bicara natur kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan keberdosaan ini mencakup keinginan daging seperti iri hati, kerakusan, kemalasan, nafsu, keserakahan, saudara-saudara. Dan kita juga memiliki dosa di dalam pikiran atau intelektual kita. Kesombongan, ambisi yang berdosa, permusuhan terhadap kebenaran firman Tuhan, kebencian, dan kecemburuan. Macam-macam, saudara-saudara. Ini semua tipe-tipe dosa yang dimaksudkan oleh Paulus. Dan kita terjebak oleh hal-hal ini. Dan di dalam keadaan kejatuhan kita tidak mungkin berbalik dari dosa dan mencari Tuhan. Kita bahkan tidak bisa berhenti berbuat dosa. Kita sedang membunuh diri sendiri. Kita tidak sadar sedang terus berjalan ke jurang yang maut itu. Saudara, kita bisa sehat tubuhnya. Dicek di laboratorium, dari kolesterol sampai gula, bagus semua saudara-saudara. Tetapi kita mungkin sedang mati di dalam dosa. Saudara ingat Yudas Iskariot? Dia bisa hidup dan melayani Tuhan. Dia mempunyai pengetahuan yang banyak tentang Tuhan. Tetapi dia mati di dalam dosanya. Dia tidak sadar, dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Padahal rajinnya melayani itu luar biasa. Kuasanya yang begitu besar. Saudara-saudara. Dia tidak sadar sedang berada di dalam kematian yang sesungguhnya. Mengerikan sekali, saudara. Ini yang membuat kita senantiasa berdiri, mengintrospeksi keadaan kita di hadapan Tuhan. Dia sedang berjalan ke jurang maut itu dan dia tidak sadar. Di dalam keadaan yang menyedihkan ini, saudara-saudara, kita diajak untuk melihat kepada Allah. Bahwa Allah menghidupkan kita. Ini yang luar biasa, saudara-saudara. Paulus justru tidak berhenti menggambarkan semua keadaan kita yang terpuruk di dalam dosa dari ayat 1 sampai 3. Paulus tidak berhenti di situ, tetapi ayat keempat dia mulai dengan poin yang kedua. Allah menghidupkan kita. Paulus di ayat keempat dan kelima, tetapi Allah. Itu kalimat yang besar. Saudara-saudara harus mengingat. But God, yang kaya dengan rahmat, yang oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi saudara, kalimat tetapi Allah ini kuncinya. Saya menderita di dunia, saya mempunyai banyak permasalahan, persoalan, saudara-saudara. Saya terpuruk, but God is alive. Dunia terus berubah, manusia terus berubah, Allah tidak bergoncang. Look at Him. Pandanglah kepada Allah, saudara-saudara. Kalimat tetapi Allah ini membawa kita sadar bahwa Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, anaknya itu. Luar biasa, saudara-saudara. Minggu kemarin kita sudah membahas kuasa Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian. Kuasa itu juga yang bekerja di antara kita. Di dalam diri kita, saudara. Dan kuasa itu yang membangkitkan kita juga bersama-sama dengan Kristus. Ini kalimat inti daripada Injil. Saudara-saudara. Kalimat bahwa Allah dengan anugerahnya yang besar itu diberikan kepada kita di dalam situasi yang sama sekali tidak ada pengharapannya. Kita sudah mati. Saudara-saudara. Jadi kita itu dibikin sadar oleh Tuhan melalui tulisan ini. Kamu tuh mau sombong apa gitu loh. Kamu sudah mati. Kalau saya tidak hidupkan tuh kamu mati. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Nothing at all. Zero. But God made us alive. Kalimatnya sudah jelas, saudara-saudara. Kita dulu mati di ayat 1 sampai 3. Kita hidup mengikuti jalan dunia roh di angkasa itu. Dan segala keinginan dan nafsu daging. Semua kita hidup seperti itu dulunya. Dikuasai oleh kedagingan kita yang berdosa. Kita tamak, penuh nafsu, iri hati. Dan layak dimurkai oleh Tuhan. Oh saudara-saudara, sungguh keadaan yang tidak ada pengharapan. Sama sekali. Tetapi kalimat Paulus ini. Tetapi Allah. Ini membuat kita melihat ke atas, saudara. But God. Allah yang membawa perubahan total.
Yang tadinya tidak ada pengharapan menjadi hidup. Saudara bayangkan. Yang tidak ada putus asa tadinya, saudara, tidak ada pengharapan menjadi hidupnya penuh arti. Kalimat tetapi Allah ini memberikan kita kesadaran siapa Allah itu sebenarnya, saudara. Dan yang pertama, apa yang sudah Dia kerjakan bagi kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus kita kerjakan untuk membalas cinta kasih-Nya. Dua hal saja. But God. Tetapi Allah, look at Him. Yang pertama, saudara, mari kita melihat Paulus menunjukkan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Tetapi Allah, coba lihat. Kita yang tadinya mati di dalam dosa, tetapi Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita setelah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Allah menghidupkan kita, inti daripada Injil itu. Allah yang berinisiatif. Allah yang beranugerah. Dan Paulus bicara, kita sudah mati di dalam dosa. Kita bukan pingsan di dalam dosa. Seolah-olah kita mempunyai kekuatan untuk mencari Tuhan. Kita sudah mati. Saudara-saudara, inilah beda dengan ajaran Arminian. Arminian berkata, ia tidak sungguh-sungguh mati. Ia cuma pingsan. Lalu terus bisa bangun lagi, saudara-saudara. Teriak, kita tolong. Ia memang penuh dosa, lemah, saudara, pelanggaran, tetapi cuma sakit. Tidak benar-benar mati. Jadi dia bisa minta tolong kepada dokter. Dia bisa punya keinginan untuk dilahirkan kembali. Sehingga dia bisa percaya kepada Yesus Kristus. Ini ajaran yang salah sama sekali, saudara. Paulus sudah berkata, kamu mati. Mati itu bukan pingsan. Saudara-saudara, mati sudah mati, tidak bisa bangun lagi. Paulus jelas berkata di sini, manusia itu sudah mati karena pelanggaran dan dosanya. Is dead. Orang mati tidak mungkin punya keinginan untuk disembuhkan. Tidak ada, saudara. Orang mati tidak mungkin punya keinginan kembali kepada Tuhan, kecuali ia dihidupkan dulu oleh kuasa yang besar itu, saudara. Sesudah dia dihidupkan, barulah dia bisa berespon kepada Tuhan. Manusia sudah mati, dia tidak mungkin ingin pengobatan. Itu sebab yang mati harus dihidupkan dulu. Paulus di ayat keempat, saudara. Tapi Allah telah menghidupkan kita yang sudah mati karena dosa itu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Allah yang beranugerah. Allah yang berinisiatif selalu. Bukan kita, bukan perbuatan kita. Waktu Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur. Lazarus sudah mati. Itu keadaan dia, saudara. Dia tidak bisa mendengar panggilan itu, lalu bangun dan keluar dari kubur, saudara. Tidak ada kehidupan di dalam diri Lazarus. Itu sebabnya supaya dia bisa mendengar panggilan Yesus, dia harus dihidupkan dulu. Yesus menghidupkan dia kembali, saudara-saudara. Barulah dia bisa berespon untuk keluar dari kubur dan datang kepada Tuhan. Allah berkuasa menghidupkan orang mati. Dan itulah yang dia kerjakan bagi kita. Sama seperti panggilannya kepada Lazarus. Lazarus keluar. Sama juga, saudara. Kita mendengar Allah memanggil kita untuk keluar dari dosa. Allah sudah mengubah hati kita yang dari batu menjadi hati dari daging. Kita hidup secara rohani. Suara Tuhan membuat kita hidup dan kita bisa berespon. Paulus berkata, tapi Allah bukan saja menghidupkan kita, saudara. Kalau kita ikuti di ayat ke-6. Di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita. Bukan cuma menghidupkan kita, saudara. Tapi dibangkitkan semangatnya. Rohaninya dipertumbuhkan terus. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Aduh, saudara. Ini jaminan kita orang Kristen.
Kita bukan cuma dihidupkan, kita dibangkitkan untuk hidup bagi Kristus di dalam dunia. Dan kita sudah dijamin keselamatan kita di surga. Mendapat tempat di surga. Apalagi saudara, everything in God. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ini intinya di kalimat kekayaan kasih karunia-Nya itu, saudara. Anugerah yang begitu besar diberikan kepada kita. Dia menghidupkan kita, membangkitkan kita, memberikan kita tempat di sorga. Ini yang artinya kita yang tadinya masih hidup di dalam dosa yang menjadi objek daripada murka Allah. Tapi sejak Yesus mati menggantikan tempat kita di atas kayu salib, kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita sekarang menjadi objek dari kekayaan kasih karunia-Nya yang besar. Yang Ia nyatakan di dalam kebaikannya bagi kita dalam Kristus Yesus. Kita yang tadinya adalah objek murka Allah. Tetapi Allah dengan kasih-Nya yang besar telah menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kita. Kalimat Paulus, tetapi Allah ini memberitahu kita apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk kita. Ini yang memberikan kita dorongan untuk percaya kepada Dia dalam segala keadaan, saudara. Kita semua masih hidup di dalam dunia yang penuh pencobaan. Dan pencobaan itu sesuatu yang biasa bagi kita. Karena Allah setia, saudara. Bukan kita. Karena Allah yang setia. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 begini, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, kuncinya itu, saudara. Kalau kita andalkan kekuatan sendiri, ini pencobaan luar biasa, Tuhan, saya tidak kuat. No. But God, look at Him. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu intinya Tuhan. Dia yang bisa memberikan kita kekuatan sehingga pencobaan ini kita bisa melewatinya. Bukan kita ditarik keluar dari pencobaan. Tidak pernah, saudara. Coba lihat apa yang Allah kerjakan bagi kita. Ia berjanji pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya, saudara. Bukan keluar dari pencobaan itu. Sehingga kita dapat menanggungnya. Tuhan Yesus, saudara-saudara, waktu berdoa untuk para murid. Saya mencoba berargumen. Silakan saudara pikirkan di rumah. Di dalam Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tuhan tahu pencobaan itu banyak dan menunggu. Duri itu sudah, salib itu semua di depan mereka. Ini doa Yesus kepada Bapa saat mereka kumpul. Aku tidak minta supaya engkau ambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini janji Tuhan. Kita belajar bahwa cara Tuhan itu bukan untuk mengeluarkan kita daripada ujian dan pencobaan, saudara. Tuhan tidak ingin kita lari atau menghindari hal itu. Justru itu perlu buat iman kamu bertumbuh. Tetapi cara Tuhan apa, saudara? Memampukan kita. Dia menguatkan kita sehingga kita dapat melewatinya dengan keyakinan iman yang tidak tergoyahkan. Saudara-saudara. Lebih daripada pemenang bersama dengan Kristus Yesus. Itu adalah hal yang luar biasa, saudara. Itu sebab kita diajar untuk tidak menggerutu atas apa yang kita alami. Karena kita harus percaya bahwa selalu ada tujuan di dalam setiap pencobaan. Bukan diberikan begitu saja. Saudara-saudara, ada tujuannya. Kita
Kita harus belajar peka untuk melihat itu. Kita percaya bahwa Tuhan yang berdaulat telah menetapkan hal ini kepada kita untuk kebaikan kita. Bahwa Dia telah mengizinkan pencobaan datang supaya kita dapat, apa saudara? Menunjukkan kemuliaan Dia. But God, fokus kepada Allah, saudara. Para murid ditinggalkan di dunia, sedih. Tuhan, Engkau mau pergi. Untuk apa, saudara? Untuk menunjukkan kemuliaan Kristus. Sama juga kita semua bisa yakin bahwa apapun yang kita alami saat ini adalah bagian daripada rencana Tuhan, saudara. Yang ada tujuan Tuhan sendiri bagi kita untuk menunjukkan kemuliaan Dia. Itu, saudara. Bukan kemuliaan diri, kontrasnya di situ. Dunia mungkin menghina dan mengabaikan ketika kita berada di dalam kesulitan. Itu biasa, saudara. Sementara kita melihat orang lain mendapat semua yang mereka inginkan di dalam dunia ini. Tetapi jangan bimbang hatimu. Pandanglah Kristus. Lukas 6 ayat 26 berkata begini, saudara. Ada ayat bagus ini. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi palsu. Wah, saudara-saudara. Kita yang hidup benar di hadapan Tuhan, meskipun di dalam pencobaan yang berat, saudara, kita sedang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Paulus sangat ngerti ayat ini, saudara. Itu sebab dia yang tulis. Dia sendiri mengalami itu. Duri di dalam daging dia. Tapi dia berkata akhirnya begini, saudara. Baiklah Tuhan. Aku sudah memintamu 3 kali. Supaya Engkau mencabutnya duri itu daripada dagingku ini. Tetapi Engkau tidak mengabulkannya. It's okay, God. Itu sebab sekarang aku melihat bahwa kemuliaan-Mu akan ditunjukkan melalui diriku. Wah, ini luar biasa, saudara. Ini rahasianya. Kitab suci itu banyak, saudara, menggambarkan keadaan seperti ini. Tuhan memberikan kita sakit penyakit supaya orang melihat betapa hebatnya kuasa Kristus bekerja di dalam diri dia, saudara-saudara. Coba lihat apa yang Paulus katakan, saudara. Dia menjadi teladan bagi kita. Dia berkata, baiklah, aku akan bermegah di dalam kelemahan ini. Aku akan berhenti meminta kepadamu untuk mengambil duri ini. Lalu dia berkata, sebab sebenarnya saudara justru ketika aku lemah, kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang dinyatakan di dalam diriku dan melalui aku. Saudara percaya, saudara masih bisa dipakai oleh Tuhan di dalam keadaanmu yang lemah. Saudara, semua orang Kristen mengalami pencobaan. Karena Allah begitu mengasihi kita. Ia ingin kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Sehingga kita sadar kuasa yang besar itu sedang bekerja di dalam kita. Kitab suci berkata, aku akan bermegah di dalam kelemahan ini. Itu bukan hanya berlaku bagi Paulus. Itu kitab suci, firman Tuhan. Tuhan akan memberikannya kepada kita semua. Sebab ketika aku lemah, justru kuasa-Mu bekerja melalui aku. Tinggal pilihan saja, saudara. Saudara mau kuasa-Mu sendiri yang bekerja atau kuasa Kristus? Itu saja. Kuasa sendiri maka tidak mungkin bisa bertahan. Tetapi kuasa-Mu yang bekerja melalui aku, Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk percaya janjinya ini. Sehingga kita dimampukan untuk bersuka cita. Menerima apa yang Allah izinkan terjadi di dalam hidup kita. Dan kita mengingat bahwa kita sedang menggenapi kemuliaan Allah. Segala kemuliaan bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Kita semua mengingat perkataan Paulus di dalam 1 Korintus, saudara. Bahwa apa yang bodoh bagi dunia justru dipilih Allah
untuk mempermalukan mereka yang berhikmat. Puji Tuhan. Allah memilih apa yang lemah di dunia untuk mempermalukan apa yang kuat. Allah memilih apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Bahkan apa yang tidak berarti. Supaya apa saudara? Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Allah paling benci orang sombong, saudara-saudara. That's why Christ. Kita lihat hidup Kristus, saudara-saudara. Yang sudah merendahkan dirinya. Itu teladan kita satu-satunya. Saudara-saudara, apakah saudara menjadi korban dari dosa orang lain? Saya tidak tahu. Atau korban perbuatan buruk daripada orang lain. Atau korban karena sakit penyakit. Apapun itu saudara. Mungkin saya dan saudara akan mengalaminya satu hari. Tetapi Allah. Itu kuncinya saudara. Look at Him. Tetapi Allah, kita selalu dipanggil melihat Allah. Karena Ia yang akan membuatnya menjadi kebaikan. Saudara ingat kalimat Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 20? Kita mau mengucapkannya juga di saat kejadian buruk menimpa kita. Bahwa kita menjadi korban dari perbuatan jahat orang lain. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Itu keteguhan hatinya luar biasa, saudara. Tetapi Allah, itu kuncinya, saudara. Telah mereka-rekakannya untuk kebaikan bagiku. Waduh, luar biasa. Apapun yang orang lain perkatakan kepada kita, jangan takut, jangan bimbang. Tapi Allah, Dia yang bisa mengubah semua jadi kebaikan, saudara. Itu kuncinya. Dan jika Allah dan kuasanya itu yang besar mengerjakan kebaikan itu bagi kita, pasti untuk satu tujuan. Yaitu apa saudara di dalam hidup Yusuf? Memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi jangan takut. Karena tujuan Allah selalu baik adanya. Tujuan Allah bagi kita bisa berbeda-beda. Tetapi yang pasti jikalau kita hidup bagi Tuhan, ingat setiap hari, tetapi Allah berkuasa menjadikan segala hal menjadi kebaikan bagiku. Amin, saudara-saudara. Disitulah segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Tidak ada mulia sendiri sama sekali, saudara. Tidak ada kesombongan sendiri sama sekali. Semua Allah yang mengerjakan bagi kita. Dan ini semua membawa kita kepada pemikiran yang terakhir dari tetapi Allah ini, saudara. Bahwa Allah yang beranugerah besar di dalam Kristus itu sudah membangkitkan kita dan memberikan kita tempat di sorga. Ini berarti bukan nuansanya itu saudara-saudara semata-mata hanya di surga saja, nanti gitu. Tapi Paulus juga ingin kita sadar bagaimana kuasa itu bekerja sekarang ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, saudara. Kita orang-orang yang berpengharapan ke depan Dia. Tapi kita juga dibangkitkan di dalam hidup ini. Untuk hidup bagi Kristus. Adalah saudara bahwa setiap kita. Yang sudah hidup di dalam Kristus. Itu mempunyai hidup baru. Kita juga bebas untuk hidup bagi Tuhan. Nah ini saudara. Kita bebas. Tapi bebas itu kerja buat Tuhan. Bukan bebas melakukan dosa. Kita yang tadinya bebas melakukan dosa, sekarang bebas untuk melayani Tuhan. Itu sebab ini menjadi poin yang kedua untuk kita renungkan di dalam kalimat Paulus. Tetapi Allah ini, setelah kita mengetahui apa yang Allah sudah kerjakan, Dia menghidupkan kita, Dia membangkitkan kita, Dia memberikan tempat bagi kita di sorga. Kita diajar untuk menyadari apa yang harus kita kerjakan untuk membalas cinta kasih Dia. Setelah Allah yang begitu kaya dengan anugerah menyelamatkan kita, Paulus tulis terus dengan harapan kita itu sadar. Sadarlah kamu. Allah sudah begitu anugerahnya besar menghidupkan kamu yang tadinya mati di dalam dosa itu, memberikan tempat bagi di surga itu. Itu semua karena anugerah. Kamu tahu tidak? Itu anugerah artinya Allah tidak harus menyelamatkan kita.
Allah tidak pernah berhutang apapun kepada kita. Mungkin kita sering tidak sadar berpikir Allah sudah berhutang kepada kita. Harusnya begini, kalau saya sudah begini, harusnya begini. Kita tidak bisa berpikir begitu, saudara. Kita tidak bisa berpikir Tuhan harus berbuat sesuatu seperti yang kita pikirkan. Itu keadilan menurut kita. Tetapi kalau kita mengerti anugerah, maka kita sadar apa yang Paulus katakan ini. Allah dengan anugerahnya yang besar sudah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dan membangkitkan kita. Dan memberikan kita tempat di sorga itu. Anugerah yang besar yang tidak layak kita terima. Anugerah itu. Bukan karena Allah hutang kepada kita. Itu sebabnya saudara, kita sadar itu anugerah yang sebenarnya tidak layak. Kita mau membalas cinta kasih itu. Apa yang harus kita kerjakan membalas cinta Tuhan yang sudah menyelamatkan kita? Poinnya cuma itu, saudara. Ini hidup dan mati. Ini buku hidup dan mati. Saudara-saudara. Kalau kita sudah dihidupkan, kita harus tahu gitu loh. Ya, bagaimana membalas cinta orang yang menghidupkan kita itu. Respon yang paling awal, saudara, adalah keinginan untuk melayani dia. Karena dia sudah jadi raja kita. Kita bukan rajanya roh itu di udara, bukan. Kita sudah menjadi hambanya. Kita dibeli oleh darahnya, menjadi hambanya dan melihat Kristus sebagai raja di atas segala raja. Yang berkuasa atas hidup kita, kita hidup untuk melayani dia. Jikalau saudara adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, saudara harus melayani dia. Karena Tuhan kita sendiri juga seperti itu. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani, itu teladannya. Satu kalimat, satu poinnya, saudara. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Bukan cuma pendeta, bukan cuma vikaris, bukan cuma guru sekolah minggu, saudara, liturgi, singers, bukan. Semua kita yang sudah diselamatkan harus mengerjakan pelayanan spiritual. Pelayanan rohani. Paulus berkata ini di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13, saudara. Ini ayat kunci di dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Saya bacakan untuk saudara. Dan ialah, yaitu roh itu, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Untuk apa, saudara? Memperlengkapi orang-orang kudus yang datang ke gereja ini bagi pekerjaan pelayanan. Only one thing. Serving God. Pekerjaan pelayanan bagi apa, saudara? Pembangunan tubuh Kristus yang lebih besar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ini bicara orang percaya itu sebagai imamat yang kudus, rajani adanya. Kita semua adalah imam-imam itu yang bisa melayani Tuhan. Bukan seperti dulu lagi, saudara. Cuma imam doang, cuma pastor doang bisa melayani. No, everyone. Ini kalimat yang menjadi dasar dari pelayanan semua orang Kristen. Berarti semua orang Kristen harus aktif di dalam pelayanan gerejawi, di dalam gedung dan di luar gedung gereja. Saudara-saudara. Paulus berkata untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Orang-orang kudus itu adalah orang yang sudah ditebus darah Kristus. Gereja itu bukan soal gedungnya, saudara. Dimanapun kita melayani. Pekerjaan pelayanan itu mencakup di dalam dan di luar gedung gereja. Saudara ingat, hidup adalah Kristus. Jadi apapun yang saudara kerjakan di dunia ini harus berhubungan dengan Tuhan. Sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Coba saudara introspeksi dirimu di hadapan Tuhan.
Kalau di dalam gedung gereja saja sudah tidak mau melayani, apalagi di luar. Siapa yang saudara layani? Saudara menjawab Tuhan sendiri. Itu sebab mumpung waktu masih ada, saudara-saudara, serve Him. Layanilah Dia. Jangan tunggu sudah diranjang kematian baru nyesal keluarkan air mata. Saya dulu tidak mau melayani. Saudara-saudara, datang ke gereja pulang, pergi, setiap minggu habiskan waktu seperti itu. Sampai saya disadarkan Tuhan Yesus mati bagi saya. Dan saya harus membalas cinta Tuhan di dalam anugerah Dia yang sudah mengalirkan darahnya itu untuk saya. Saya ingin hidup saya bernilai di dunia ini. Mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal. Saudara-saudara. Itu sebabnya kita semua yang sudah diselamatkan tidak boleh tidak aktif melayani. Semua orang Kristen pasti diberikan satu karunia oleh Tuhan. Saudara-saudara. Ada yang lebih. Tapi pasti ada satu. Saudara harus cari, tanya Tuhan, apa karunia yang kau berikan? Perkataan Paulus bahwa Allah menghidupkan dan membangkitkan dan memberikan tempat untuk kita di sorga. Pasti bukan cuma untuk kita bisa cari uang. Tetapi Paulus berkata supaya kita diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudara, ingatlah Allah tidak berhutang apapun untuk menyelamatkan saudara. Jikalau saudara menerima keselamatan itu anugerah yang besar sekali. Itu sebab ingat kalimat Paulus. Saudara sudah diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudara, Paulus di dalam kalimatnya kepada Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, itu sama. Kamu sudah dihidupkan, dibangkitkan. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupanmu di dalam dosa. Saudara-saudara, melainkan layanilah. Satu poin, satu tujuan. Kamu diselamatkan untuk melayani. That's it. Kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Seorang akan yang lain itu di mana? Kita sudah dipanggil untuk bebas. Kalau di dalam surat Efesus ini, Allah dengan anugerahnya yang besar sudah menghidupkan kita, membangkitkan kita, memberi tempat bersama Tuhan di sorga. Kita dibebaskan dari belenggu dosa untuk satu tujuan, supaya kamu boleh melayani satu dengan yang lain oleh kasih. Karena orang mati tidak ada kasihnya. Orang sudah dihidupkan, dia bisa melihat kasih Kristus, sehingga dia terdorong untuk membalas cinta kasihnya itu. Simple, saudara, sebetulnya. Kalau ada kasih, pasti ada pengorbanan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita pasti mau korbankan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, saudara, di dalam pelayanan kita kepada Dia. Kita tidak bisa hanya di mulut saja mencintai Tuhan. Allah begitu mengasihi kita, kita dimampukan untuk bisa mengasihi Dia. Karena Allah itu yang lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita dimampukan mencintainya dan sesama kita. Saudara-saudara, saya ingat ilustrasi dari Bapak Stephen Tong. Ada seorang ayah yang pulang ke rumah bawa permen banyak tangan dia. Waktu anaknya lihat papa pulang, wah dia senang, dia segera lari. Papa panggil, peluk papanya, saudara. Lalu papanya tanya dia, apa kamu sayang papa? Ya papa, aku sangat mencintai papa. Apa kamu sungguh-sungguh mencintai papa? Iya pak, sungguh. Benar kamu cinta papa? Iya pak. Tapi saat itu mulutnya bicara, aku cinta papa. Tapi matanya lihat permen terus di tangan papanya itu. Baiklah, kalau kamu mencintai papa, lalu dia kasih permen itu. Ya, banyak permen itu. Lalu papanya tanya begini. Sesudah, kalau kamu benar-benar cinta papa, berikan papa beberapa permen di tanganmu itu.
Anak itu pinter, saudara. Dia mulai cari akal. Papa udah kasih, kenapa diminta lagi? Ya kan, mama bilang kalau sudah kasih orang gak boleh ambil balik. Gitu. Aduh, sekarang papanya susah. Permen sudah ada di tangan dia, saudara. Susah untuk ambil kembali. Tapi dia tegaskan wibawanya. Papanya itu tidak mau debat lagi, saudara-saudara. Kalau kamu sungguh-sungguh cinta papa, kasih papa beberapa permen di tanganmu itu. Anaknya mulai muram, saudara. Udah murung mukanya. Papanya tunggu sabar, saudara. Dia dengan bijaksana dia tunggu. Anak itu mulai buka genggamannya begini, saudara. Cari-cari permen paling kecil, saudara. 1 biji lalu taruh di tangan papanya. Papa, aku cinta papa. Ini permennya. Lalu dia lari, saudara. Karena takut diminta lagi. Lalu dia bilang kakaknya, coba lihat, aku anak paling cinta papa. Saya sudah kasih permen sama papa. Inilah contoh sederhana, saudara-saudara. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan mau berkorban untuk Tuhan. Apakah kita seperti anak itu? Semua yang kita miliki itu Tuhan yang punya. Kalau ada cinta kasih, kita tidak marah kalau harus berkorban. Kalau hati kita cinta Tuhan, saudara, kita tidak usah kecewa kalau hidup kurang enak. Capek sedikit tidak apa-apa. Karena saya demi cinta saya kepada Tuhan. Meski capek ada kerelaan. Ada pengorbanan untuk setia terus melayani Dia. Apakah saudara mencintai Tuhan? Saudara menjawabnya sendiri-sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.